بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita semua diberikan kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam majelis ilmu setelah melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita sekarang berada di hari-hari yang istimewa di awal-awal dari bulan Dzulhijjah, Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada di malam ke-7 Dzulhijjah berdasarkan ru'yatul hilal di Indonesia, dan bersamaan dengan malam ke-8 Dzulhijjah bagi saudara-saudara kita yang sekarang berada di Saudi Arabia yang sedang melaksanakan ibadah haji. Artinya besok mereka akan mulai melaksanakan rangkaian inti dari pelaksanaan ibadah haji. Besok mereka akan kembali menggunakan kain ihramnya bagi yang melaksanakan haji tamattu, dan mereka akan mulai bertalbiyah. Mereka akan kembali mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Mereka akan menuju Mina besok untuk melaksanakan sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu bermalam di Mina di malam ke-9. Jadi mereka besok pagi akan berangkat menuju Mina melaksanakan hari tarwiyah di Mina. Mereka akan melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan juga subuh tanggal 9-nya di Mina. Setelah syuruk baru mereka akan meninggalkan Mina menuju Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi besok adalah rangkaian inti dari pelaksanaan ibadah haji. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhfah bil Ma'thuri 'anis Salaf, sering banyak muncul pertanyaan, mungkin perlu kita bahas singkat berkenaan dengan hal ini. Bahwa saat ini terjadi perbedaan pelaksanaan perbedaan penentuan bulan Dzulhijjah di antara kita di Indonesia dengan saudara-saudara kita yang ada di Saudi Arabia. Kenapa saya tidak sebutkan saudara-saudara kita di Timur Tengah? Karena ada juga negara-negara di Timur Tengah yang hari awal Dzulhijjahnya sama dengan kita di Indonesia. Di antaranya negara Oman. Oman sama dengan kita, mereka akan berlebaran juga di hari Kamis. Lantas, bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada berkenaan dengan perbedaan penentuan tanggal 1 Dzulhijjah yang efeknya tanggal 10 Dzulhijjah yaitu hari Idul Adha-nya akan ada perbedaan. Ayo ikhwah, secara garis besar bahwa para ulama itu silang pendapat berkenaan dengan ru'yatul hilal. Apakah setiap iklim itu memiliki ru'yah hilal tersendiri atau di sana ada ru'yah global? Artinya, jika di satu negara sudah terlihat hilal, maka berlaku untuk seluruh negara di dunia. Perbedaan ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan sampai saat ini pun perbedaan ini masih tetap ada. Entah itu ada yang berpendapat ru'yah global ataupun ru'yah di setiap iklim itu
tersendiri, berbeda dengan di tempat lain. Perbedaan ini pun condong ke dalamnya banyak para ulama. Jadi tidak bisa kita katakan semua ulama memilih pendapat pertama atau semua ulama memilih pendapat kedua. Akan tetapi kaidah dasar bahwa disebutkan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan yang diambil oleh pemimpin itu mengangkat perselisihan yang ada. Artinya, jika pemimpin di satu negeri Islam lebih condong kepada ru'yah global, pendapat ru'yah global, maka sebagai masyarakat untuk menjaga persatuan kita harus mengikuti pendapat tersebut. Itu yang terbaik. Dan ketika pemimpin kita mengambil pendapat bahwa setiap iklim itu memiliki ru'yah hilal tersendiri, maka yang terbaik adalah kita mengikuti pendapat mereka untuk menjaga persatuan. Mungkin hal ini terlihat mudah ketika pelaksanaannya dalam penentuan 1 Syawal atau 1 Ramadan. Tapi berkenaan dengan Idul Adha, di sana ada rangkaian ibadah haji. Sering ada yang mengatakan, kenapa saya tidak ikut Saudi padahal Ka'bahnya kan adanya di Mekah, bukan ada di Bogor. Ka'bahnya nggak ada di Jakarta, Ka'bahnya ada di Mekah. Ayo ikhwah, para ulama ketika membahas ini tidak membahas berkenaan dengan posisi Ka'bah ada di mana. Tapi yang jadi patokan mereka adalah ru'yatul hilal. Dan juga tidak perlu begitu khawatir berkenaan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah yang tidak bertepatan dengan waktu puasa kita di tanggal 9 Dzulhijjah. Loh, bukannya itu disebutnya puasa Arafah? Ya, penyebutannya puasa Arafah karena bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah di saat jamaah mulai wukuf di Arafah. Tapi dia pada hakikatnya adalah berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan pensyariatan puasa 9 Dzulhijjah itu lebih dulu daripada penyebutan namanya dengan puasa Arafah. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui bahwa puasa di tanggal 9 Dzulhijjah itu bagi orang-orang yang tidak berada di daerah Mekah dan sekitarnya itu tidak harus bersamaan dengan momentum jamaah haji wukuf di Arafah. Saya ambil contoh dan sering saya ambil contoh ini. Saudara-saudara kita di bagian timur Indonesia, di Papua, itu mereka punya selisih waktu dengan Saudi Arabia 6 jam. 6 jam. Jika ada orang yang berpendapat bahwa puasa kita itu harus bersamaan dengan jamaah haji wukuf, maka perlu diketahui satu poin yang pertama, waktu wukuf itu bermula dari waktu tergelincirnya matahari, yaitu kalau mudahnya dari waktu zuhur. Dari waktu zuhur. Sampai kapan waktu wukuf itu? Sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Walaupun afdolnya setelah terbenam di waktu maghrib itu jamaah haji meninggalkan Arafah. Tapi kalau ditanya waktu wukufnya masih terus panjang sampai waktu fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi jika ada seseorang yang qadarullah dia baru bisa wukuf di waktu malamnya, maka tetap sah haji dia karena satu dan lain hal. Jadi waktu wukuf itu bukan hanya sampai maghrib, tetapi sampai waktu fajar. Afdolnya tapi jamaah haji itu begitu terbenam mereka meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Tapi kalau ditanya waktunya, silakan baca buku-buku para ulama. Sampai kapan? Sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Ini adalah waktu wukuf. Nah sekarang kita lihat perbedaan antara saudara kita di Papua dengan di Saudi itu 6 jam. Jika tadi ada yang mengatakan bahwa momentum puasa itu tanggal 9 harus barengan dengan waktu wukuf, maka bayangkan jika kita puasanya di hari yang sama, di hari Selasa dengan orang-orang yang ada di Saudi Arabia saat mereka wukuf. Hari Selasa orang-orang di Papua begitu adzan subuh mereka mulai berpuasa. Di Saudi sudah mulai wukuf belum? Terus mereka melalui siang. Saudi mulai wukuf belum? Begitu mereka berbuka puasa di waktu maghrib,
barulah saudara-saudara kita yang berhaji itu mulai wukuf. Artinya saudara-saudara kita di Papua jika berpuasa di hari yang sama, justru puasa mereka tidak bersamaan dengan waktu wukuf. Tidak bersamaan dengan waktu wukuf. Apalagi yang lebih timur dari Papua, yang selisih waktunya 7 jam ataupun 8 jam. Jika puasa di hari yang sama, puasa mereka tidak bertepatan dengan momentum wukuf. Coba lihat jika mereka puasanya mulainya hari Rabu, jamaah haji mulai wukufnya hari Selasa. Artinya ketika mereka mulai sahur, mulai berpuasa, misalkan waktu subuh di Papua 4:30, di Saudi pukul berapa? 10:30 malam. Itu masih disebut waktu wukuf tidak? Masih. Jadi ketika mereka justru berpuasa di hari yang berbeda, kebersamaan puasa mereka dengan wukuf itu 6 jam kurang lebih. Tapi jika mereka berpuasa di hari yang sama, kebersamaan mereka dengan wukuf itu hanya tidak sama sekali, mungkin tidak ada kebersamaan waktu. Kita yang di Indonesia bagian barat, ketika kita berpuasa di hari yang sama dengan waktu mulainya wukuf, maka ketika kita 4:30 di hari Selasa, di Saudi baru mulai wukuf. Artinya kebersamaan puasa kita dengan momentum wukuf itu hanya 1,5 jam kurang lebih. Tapi jika kita puasa di hari yang berbeda, di hari Rabu, maka kebersamaan puasa kita dengan waktu wukuf itu kurang lebih 4 jam. Artinya mana yang lebih lama untuk masyarakat Indonesia? Momentum puasa mereka dengan kebersamaan wukuf. Apakah di saat harinya sama atau di saat harinya berbeda? Di saat harinya berbeda. Lebih lama kebersamaan puasa dengan momentum wukuf. Jadi kalau dijadikan alasan ini harus bersamaan dengan orang wukuf, maka hal itu tidak bisa dijadikan landasan yang kuat. Toh jika harinya berbeda justru kebersamaannya lebih lama. Bahkan saudara kita yang di timur nggak bareng sama sekali ketika harinya sama. Tapi patokan kita bukan itu. Itu hanya sebuah gambaran bantahan dalam diskusi kepada orang yang mengatakan harus sama momentum puasa itu dengan saat jamaah haji wukuf. Tidak harus di hari yang sama, karena setiap daerah punya makna hilal tersendiri. Jadi ketika kita berpuasa 9 Dzulhijjah di hari Rabu, ya karena memang di Indonesia 9 Dzulhijjah jatuhnya di hari Rabu. Nggak bisa dipaksakan 9 Dzulhijjah puasanya harus di hari Selasa. Ya tanggal 10 Dzulhijjah di Indonesia hari Kamis. Karena hilal tidak terlihat saat terbenamnya matahari di tanggal 29 Dzulqa'dah. Sehingga memang harus bagi penduduk Indonesia menyempurnakan bulan menjadi 30. Jadi tidak usah risau tentang hal tersebut. Dan saudara kita di Timur Tengah pun tidak semuanya itu 10 Dzulhijjahnya di hari Rabu. Contohnya tadi Oman saja, mereka tidak melihat hilal di tanggal 29 sehingga mereka berlebarannya di hari Kamis. Dan perbedaan waktu lebaran ini sudah ada sejak zaman para sahabat. Pernah kita bahas kalau tidak salah di masjid ini, di masanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas memutuskan perbedaan waktu lebaran di antara penduduk Madinah dengan orang-orang yang ada di negeri Syam. Negeri Syam berlebaran lebih dulu dibandingkan penduduk Madinah. Ketika dikeluhkan oleh salah seorang sahabat, Ibnu Abbas mengatakan, "Hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beginilah Rasulullah memerintahkan kami. Menandakan bahwa masing-masing daerah punya matlah hilal tersendiri. Jadi wallahu a'lam bishawab, terlepas dari perselisihan yang ada, nasihat untuk kita semua tidak perlu dijadikan ajang perdebatan. Jika mau diskusi silahkan dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, kembalilah kepada kaidah tadi, kita akan tanya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa yang diambil oleh hakim kita, oleh pemimpin kita, selama pendapatnya itu ada dasar landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan juga perkataan para ulama, maka itu memutus perselisihan yang ada. Demi apa? Demi terjalinnya persatuan. Dan itu pun
Tidak ada ulama yang mengatakan salah, tidak ada. Satu pun tidak ada yang mengatakan bahwa mengambil ru'yah hilal setiap iklim masing-masing itu tidak ada yang mengatakan salah. Walaupun ada yang lebih condong kepada pendapat ru'yah global. Intinya saling menghargai. Kemudian yang poin ketiganya yang ingin Anda sampaikan bahwa jangan ragu dan jangan bimbang. Jadi ketika kita memilih satu keputusan tidak usah ragu. Jadi jangan antum menjadi pasukan yang puasanya hari Selasa, lebarannya hari Kamis. Terus hari Rabu hari antum kemana? 9 Dzulhijjah, oh enggak, 10 Dzulhijjah juga enggak. Ya. Atau antum menjadi kelompok yang lebarannya 2 kali, Rabu dan Kamis. Jangan juga. Ya. Jadi ketika mengambil keputusan harus yakin dengan keputusan itu, jangan jadi ragu. Antum berlebaran hari Kamis, ya puasa hari Rabu. Karena itu disunahkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Saudara kita udah lebaran, tidak apa-apa. Saudara kita sudah lebaran, tidak apa? Tidak apa. Ketika antum di Indonesia terbenam matahari berbuka puasa, antum berbuka puasa di hari tersebut. Saudara kita di Saudi tetap puasa kan? Tetap. Karena di mereka belum terbenam matahari. Kenapa harus ngikutin orang Indonesia? Di saya matahari belum terbenam, saya harus tetap berpuasa. Jadi kalau kita lebaran di hari Kamis, ya hari tanggal 9 Dzulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa. Bagaimana dengan tanggal 8-nya? Boleh gak puasa? Ya boleh-boleh saja. Karena ini hari-hari terbaik untuk puasa tanggal 8, bahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 juga dibolehkan. Maka dianjurkan terutama di tanggal 9. Jadi jangan sampai berada di atas keraguan dan kebimbangan. Yang lebaran hari Rabu juga, jangan juga misalkan saya udah mau motong Rabu, kenapa? Takut belum masuk belum masuk 10 Dzulhijjah. Atau itu udah lebaran hari Rabu, itu harusnya yakin 10 Dzulhijjah itu sudah masuk. Harusnya nggak masalah kalau dia mau motong. Tapi ternyata banyak juga yang lebarannya hari Rabu tanggal 10 Dzulhijjah, tapi motongnya baru di hari Kamis. Tapi alhamdulillah ya tujuannya mayoritasnya adalah untuk menjaga kebersamaan, biar motongnya bareng ya. Tapi ada juga mungkin 1-2 yang tujuannya bukan ke arah sana, cuma khawatir belum masuk 10 Dzulhijjah. Jadi kita ini berada di atas kekhawatiran semua, nggak harus yakin ya. Jangan jadi yang puasa tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9-nya dia tahu hilangnya. Lebaran puasanya Selasa, lebarannya Kamis, atau lebarannya Rabu dan Kamis, atau dengan di atas keraguan yang lain. Harus di atas keyakinan. Itu gambaran singkatnya. Semoga bisa jadi masukan buat antum semua bahwa momentum puasa di tanggal 9 Dzulhijjah itu tidak harus bersamaan dengan awalnya wukuf, karena waktu wukuf itu memanjang dan setiap daerah itu waktunya berbeda dengan di Saudi Arabia. Bisa saja justru ketika harinya berbeda, kebersamaan puasa 9 Dzulhijjah dengan waktu wukuf itu lebih lama dibandingkan di hari yang sama berpuasanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik ikhwan, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, dan kita masuk ke bab ke-39. Yang diberi judul oleh Syekh Abdul Razak Al-Khusumat, perdebatan, perselisihan. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Di sini Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan Umar bin Abdul Aziz yang terdapat di dalam Sunan Ad-Darimi. Beliau rahimahullah berkata, "Man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat akthar tanaful." Siapa yang menjadikan agamanya sebagai ladang dia untuk berdebat, maka orang yang seperti ini akan mudah untuk berpindah-pindah pemikiran. Jadi orang yang suka berdebat itu efeknya banyak kerancuan-kerancuan pemikiran yang masuk ke akalnya. Akhirnya dia akan berpindah-pindah golongan, yang mana perpindahan itu dari satu kesesatan ke kesesatan yang lain. Kenapa? Karena hobinya senang berdebat. Karena mayoritas orang yang berdebat itu bukan mencari kebenaran, akan tetapi mencari pembenaran.
Nah, orang kalau sudah berusaha mencari pembenaran, keberkahan itu tidak akan turun. Tapi kalau orang mencari kebenaran, Allah akan turunkan keberkahan, jalan hidayah kepada dia menuju kebenaran. Jadi, mencari kebenaran, insya Allah akan mendapatkan kebenaran. Tapi orang yang kerjanya hanya mencari pembenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan palingkan dia dari jalan kebenaran. Karena orang yang cari pembenaran dalam dirinya ada keangkuhan, ada kesombongan terhadap pemikiran dia, terhadap pendapat dia. Nah, ini bahaya. Walaupun pendapat awalnya bisa saja benar, tapi karena dia masuk dalam perdebatan itu hanya untuk mencari pembenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala palingkan dia dari kelompok orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Abdul Razak, kam min insanin khatara bidinihi ولا سيما مع يسر التواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة ودخل بلا بصيرة في خصومات وجدل عقيم. Berapa banyak manusia yang dia meletakkan agamanya itu di dalam hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Terlebih lagi dengan mudahnya media sosial di zaman sekarang dan juga peralatan yang begitu canggih. Banyak orang yang masuk dalam perdebatan tanpa pemikiran, tanpa dia memiliki landasan yang kuat dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, dan masuk dalam perdebatan yang dalam. Lan tuthmir illa qaswatal qulub. Yang seperti ini tidak akan menghasilkan kecuali menghasilkan kerasnya hati. Wa dha'fad din, dan lemahnya agama, wa dhahabal haya, dan hilangnya rasa malu, wa kathratat tanaqqul min fikrin ila akhar, dan perpindahan pemikiran dari satu ke yang lainnya, wa min ra'yin ila ra'yi, dan dari satu pendapat ke pendapat yang lainnya. Ini dia bingung sendiri, belum momentumnya, belum waktunya, tapi dia letakkan dirinya seperti seorang mujtahid mutlak. Padahal kemampuan agamanya, kemampuan pemikirannya itu masih dalam level dasar. Tapi dia masuk dalam perdebatan-perdebatan yang besar. Yang seperti ini akan membahayakan dia. Karena banyak perkara yang tidak bisa diurai dalam benak dia, akhirnya dia terjerumus dalam pemikiran tersebut. Akhirnya dia menyimpang. Kenapa? Karena dia kalah pendalilan, akalnya belum sampai, ilmunya tidak sampai. Ini membahayakan dirinya sendiri. Bahkan para ulama besar, mereka menghindari perdebatan. Kenapa? Karena tidak menghasilkan sesuatu kecuali akan mengkhawatirkan agamanya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jannah." Tidaklah sesat suatu kaum setelah hidayah mereka dapatkan, melainkan kecuali dikarenakan mereka mendatangi perdebatan. Jadi kesesatan itu salah satu sebabnya adalah kesenangan seseorang berdebat. Walaupun kadang-kala hidayah sudah dia dapatkan. Apalagi kadang ketika seseorang baru hijrah, baru berada dalam ketaatan, itu senangnya ingin memamerkan keilmuan, ingin memamerkan kesolehan dia, sehingga masuk dalam perdebatan padahal dia belum punya cukup amunisi untuk itu. Bahaya yang seperti itu. Jadi ibaratnya dia ada seseorang baru belajar nyetir, senangnya kemana-mana bawa mobil. Ya. Kalau disuruh nyupir senang dia, tapi kalau orang udah lama nyetir mobil disuruh bawa mobil, udah antum aja yang bawa. Karena bahasa Sundanya udah gak kokoran ya, jadi udah gak biasa saja. Silahkan ya. Tapi kalau yang baru belajar senang tuh, baru belajar bawa motor, ingin terus. Nah, banyak yang baru belajar agama itu senangnya berdebat, Dia anggap bahwa agama ini sebatas 5-10 hadis yang dia ketahui saja. Jadi dia sering misalkan hadir kajian umum, dia pikirlah di sini bahasnya ini, di sana juga ini, di sana ini, berarti ini doang nih agama nih, ruang lingkupnya. Dia belum pernah misalkan masuk dalam ilmu alat, dia belum ikut belajar nahwu, belum ikut belajar shorof,
dia belum pernah ikut belajar usul tafsir, dia tidak pernah ikut belajar usul fikih, tidak pernah ikut belajar usul hadis, sehingga menganggap bahwa amunisinya kuat. Maka salah satu cara untuk membuat seseorang itu sadar akan dirinya adalah ketika disuguhkan ilmu yang betul-betul itu biasa ditempuh oleh para tulabul ilm, para penuntut ilmu. Baru itu akan sadar. Kita bapak-bapak sekalian, ayuhal ikhwah, merasa memiliki ilmu itu di saat kita jauh dari ilmu. Tapi semakin kita membaca ilmu, membaca kitab, kita akan semakin sadar diri kita ini nggak tahu apa-apa. Jadi ketika kita membaca satu kitab, kita akan menganggap bahwa kita tahu segalanya. Tapi semakin baca, kita akan semakin sadar bahwa kita ini nggak tahu apa-apa. Sampai akhirnya puncaknya adalah kita akan sadar bahwa kita ini orang yang jahil, nggak tahu. Ilmu itu luas sekali, sampai nggak sanggup untuk kita kuasai semuanya, saking banyaknya ilmu tersebut. Makanya seperti Syekh Al-Albani yang sering katakan, beliau di akhir hayatnya mengatakan apa? Alimtu annani la a'lam. Sekarang aku tahu bahwa aku ini nggak tahu apa-apa. Syekh Al-Albani, yang masya Allah murid-muridnya para profesor dalam ilmu hadis, dalam ilmu-ilmu yang lainnya, buku tulisannya banyak luar biasa. Beliau menyadari bahwa ilmu itu sangat luas. Nah ini yang jarang disadari oleh kebanyakan kaum muslim. Maka seseorang sebaiknya menghindari perdebatan. Kalau memang perlu diskusi, tapi usahakan niatkan cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Al-Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan al-mirabu fil ilmi yuqassil qulub wa yuwarrithu ad-dawain. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, perdebatan di dalam ilmu itu akan membuat hati menjadi keras dan akan mewariskan rasa dendam. Jadi ketika seseorang berdebat dalam ilmu itu akan menyebabkan kerasnya hati, enggan menerima kebenaran, malah adanya rasa dendam. Yang benar anak, ente salah. Yang benar anak, ente salah. Maka ketika si fulan ini mendatangkan dalil, dia tolak dalil itu. Dia bilang, disampaikan dalil Al-Quran dan Sunnah, nggak mau menerima, merasa berat dia. Kenapa? Karena tadi dia mencari pembenaran. Gak boleh, hindarilah yang namanya perdebatan. Carilah kebenaran. Lebih baik sibukkan dengan belajar. Ketika kita tidak tahu, bertanya. Tidak tahu, baca pendapat para ulama, baca kitab, dengarkan tausiah, dengarkan cara, tanyakan. Enggak tahu, ditanya, ucapan Allahu a'lam. Jangan berani-berani mengeluarkan pernyataan yang tidak dilandasi dengan dalil. Tahu ya, tidak tahu, wallahu a'lam. Karena Allahu a'lam adalah setengah dari ilmu. Kemudian bab berikutnya, Syekh Abdul Razak memberikan judul Al-Jihadu Bila Ilm. Bab ke-40 adalah jihad tanpa ilmu. Jihad tanpa ilmu. Qala Al-Marwazi rahimahullah. Di sini Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan Al-Marwazi rahimahullah yang ditulis oleh Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah. Al-Marwazi rahimahullah berkata, qila li Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal, rajulun lahu 500 dirham, tara an yasrifahu fil wuzu wal jihad aw yatlubul ilm. Dikatakan kepada Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal, seseorang memiliki 500 dirham. 500 dirham. Satu dirham itu 2,975 gram perak. Berarti berapa rupiah satu dirham? Kurang lebih mungkin 50.000 ada 50.000. 50.000 kali 500, 25 juta ya. Jadi ada orang yang kurang lebih punya uang 25 juta. Ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ini ada orang yang punya 25 juta. Taru an yasrifahu fil ghuzu wal jihad aw yaqulu ilm. Wahai Imam Ahmad, mana yang lebih baik untuk seseorang yang punya uang 500 dirham atau sekitar 25 juta ini? Apakah digunakan
untuk pergi berperang dan berjihad, memberi peralatan perang atau mungkin beli apa yang dia butuhkan dalam peperangan, pergi berjihad, atau justru menurutmu lebih baik dia menuntut ilmu dengan uang tersebut? Qal, Imam Ahmad menjawab, idza kana jahilan yatlubul ilma ahabbu ilayya. Jika dia termasuk orang yang jahil, maka menuntut ilmu lebih aku cintai atasnya. Jadi yang terbaik bagi dia jika dia jahil menuntut ilmu, bukan pergi berjihad. Karena jihad itu butuh ilmu. Jihad butuh ilmu. Semua ibadah butuh ilmu. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa yang penting jihad saja, tanpa ilmu tidak apa-apa. Bermodalkan hamiyah, bermodalkan semangat juang tinggi, dia punya jiwa patriot dalam dirinya, pengennya berperang, pengennya berjihad. Tanpa ilmu akhirnya dimanfaatkan oleh banyak orang. Maka di sini disebut Syekh Abdul Razak, kam min syabin min syababil ummah indama bila ilm wa ra'a ma yadhunnuhu jihadan wa nusratan lid-din. Berapa banyak para pemuda dalam umat Islam ini yang mereka memiliki semangat yang luar biasa tanpa dilandasi dengan ilmu. Mereka menganggap mereka sedang berjihad dan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di tahun sekitar 2005-2006, banyak para pemuda di Bogor ini yang terkena pemahaman NI. Pemahaman NI. Mereka dicuci otak. Banyak para pemuda yang kena dan tidak diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Baru ketika membongkar ternyata puluhan yang terkena, luar biasa. Mungkin ratusan. Di antara mereka ada yang mencuri uang orang tuanya. Di antara mereka ada yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji dengan dalih untuk membela agama Allah, bahwa mereka sekarang masih berada di negeri kufur. Ibaratnya mereka masih berada di fase Mekahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap bahwa sholat belum wajib untuk mereka, sebagaimana belum diwajibkannya sholat ketika kaum muslimin berada di fase-fase tersebut. Dan itu mereka terapkan di Indonesia ini. Alhamdulillah wa syukurillah, terbongkar itu semua. Banyak yang bisa ikut itu kenapa? Modal semangat pemuda, anak-anak SMP, SMA, mahasiswa, itu yang terkena. Semangat ingin membela agama. Berangkat mereka, dijemput oleh mobil. Di mobil mereka di brainwash, masuk ke satu tempat, ditutup mata mereka. Kemudian, subhanallah, cara-caranya luar biasa. Terbongkar itu semua. Terbongkar itu semua. Banyak yang kena. Banyak yang kena. Alhamdulillah, dari aparat juga ada yang membantu lurus. Tapi pusatnya dari semenjak saat itu adalah Zaitun yang sedang viral sekarang. Dari semenjak itu sampai sekarang tempatnya masih aman-aman saja. Zaitun. Dan itu masih kena banyak. Selesai dari NII di tahun 2009-2010 menyebar faham inkar sunnah atau Quran ini. Sumbernya sama dari sana juga. Yang kena pun banyak, luar biasa. Modalnya semangat tanpa dilandasi dengan ilmu. Akhirnya tidak dicocokin, pemahaman-pemahaman yang tidak benar tergelincir habis. Alhamdulillah terbongkar juga, sehingga banyak yang kembali keluar, kembali hijrah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa terbongkar? Karena adanya ilmu yang difahamkan kepada mereka, sehingga mereka berani untuk keluar. Maka kata Syekh Abdul Razak, "Fakana ma tarattab ala fi'lihi min al-fasad a'zam mimma kana yadhunnu annahu sayuhaqqiquhu li ummatihi. Walau jalasa yatlubu al-ilma ala ahlihi wa hamalatihi la absara wa salim." Kata Syekh Abdul Razak, kefasadan yang muncul dari niat mereka tanpa didasari ilmu itu lebih banyak daripada apa yang mereka harapkan mereka bisa berikan kepada umat ini. Andai saja mereka mau duduk menuntut ilmu kepada orang
yang memang ahlinya dan yang mengemban ilmu tersebut, maka mereka akan punya basirah dan mereka akan selamat. Tapi keengganan menuntut ilmu ini yang menyebabkan mereka terkembang-ambing dalam penyimpangan. Karena menuntut ilmu itu butuh kesabaran yang luar biasa, bukan perkara yang mudah. Ya, kalau cuma berakal ayo itu mudah, tapi mau menuntut ilmu itu butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Maka hati-hati dengan kerancuan pemikiran. Utamakan belajar, utamakan ilmu. Kita tahu kita dapat menangkal syubhat-syubhat yang ada. Dengan apa? Dengan ilmu. Tanpa ilmu akan mudah untuk sesat. Kadang kita mungkin melihat kok bisa ada satu aliran yang sesat, pengikutnya banyak, ribuan, puluhan ribu, kok bisa? Itulah gambaran tidak adanya ilmu di tengah-tengah mereka. Tidak adanya ilmu di tengah-tengah mereka. Jadi kan kita suka bilang kok bisa ya? Yang aneh itu bukan pembawa kesesatannya, yang ngikut orang yang sesatnya kok bisa? Kalau pembawa kesesatannya mungkin ada tujuan lain, dia ingin dapatkan harta dunia, ingin dapatkan kedudukan. Tapi yang ngikut kok bisa? Pendidikannya, gelarnya, jabatannya, pangkatnya tinggi semua, kok bisa? Itulah yang namanya hidayah. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Mereka paham tentang perkara dunia, tapi tentang akhirat mereka lalai. Wah, ini banyak yang seperti ini. Gelar S3, pangkat bintang 4 misalnya, pangkat bintang 5 sekalipun, tapi dia tidak paham tentang agama, akan tergelincir. Karena paham tentang perkara dunia, tapi lalai tentang perkara akhirat. Fondasi yang tidak ada. Baik. Bab berikutnya kata Syekh Abdul Razak rahimahullah, beliau berjudul bab ke-41 ini Asy-Syuhra. Asy-Syuhra atau ketenaran. Asy-Syuhra atau ketenaran. Qala Al-Hasan rahimahullah, berkata Al-Hasan rahimahullah, "Idza kana ar-rajul la yakunu faqihan jalisan ma'al qawm, fa yara ba'dul qawm anna bihi 'ayyan, wa ma bihi min 'ayyin illa karahiyah an yashtahira." Masya Allah, tabarakallah. Ini kata Al-Hasan rahimahullah yang dinukilkan oleh Imam Ahmad terdapat dalam kitab Az-Zuhd di Ahmad bin Hanbal, dikatakan bahwa sesungguhnya seseorang yang faqih, dia duduk di tengah-tengah kaum. Kemudian sebagian dari yang hadir melihat bahwa dia memiliki ayyan. Ayyan ini ketidakfasihan dalam berbicara pada diri orang yang faqih tersebut. Padahal kata Al-Hasan rahimahullah, sesungguhnya dia itu sangat fasih, akan tetapi membuatkan dirinya terlihat tidak fasih di hadapan orang lain, karahiyah an yashtahir, khawatir dia akan terkenal, khawatir dia akan terkenal. Jadi di zaman dahulu para ulama salaf rahimahullah itu, mereka itu khawatir dengan yang namanya penyakit ketenaran. Kenapa? Karena efeknya sangat luar biasa sekali, menggerus yang namanya keikhlasan. Ketenaran itu menggerus yang namanya keikhlasan. Semakin tenar seseorang, semakin sulit dia untuk ikhlas. Kenapa? Karena akan banyak perkara-perkara yang dia lakukan bukan karena takut atas pandangan Allah, tetapi takut atas pandangan manusia. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Takut terhadap pandangan manusia, tetapi tidak takut kepada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, "Ma sadaqallah 'abdun ahabbu syuhrah." Seseorang itu tidak betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia mencintai ketenaran. Jika dia mencintai ketenaran. Orang kalau sudah ketenaran itu jadi patokan untuk dia, maka dia akan berbicara apapun yang diridhoi manusia walaupun mengandung kebatilan. Dia bisa menentang al-haq, yang penting manusia ridho. Penyimpangan tidak akan dia bantah. Kenapa? Khawatir kecintaan manusia luntur kepada dia. Jadi patokannya adalah bukan qala Allah dan qala Rasul. Patokannya adalah mana yang kebanyakan orang suka,
Mana yang mayoritas orang suka, bukan yang hak yang dia cari. Mana yang kebanyakan orang suka. Ini berat. Dia mengisi satu kajian yang dia pilih mana tema yang tidak menyinggung orang lain. Mana tema yang tidak menyinggung orang lain. Mana tema yang tidak membuat orang lain merasa kena dengan tema tersebut. Kenapa? Khawatir orang-orang tidak lagi mencintai. Ini cuplikan harus diiringi dengan lagu musik yang sedang hits. Kenapa? Biar orang merasa tersentuh, biar nangis kalau dengar cuplikan ceramah ini. Diiringi dengan lagu, biar orang tersentuh dan menangis. Terus kalau menangis tandanya itu berada dalam kebenaran. Orang keluar dari gereja juga banyak yang nangis. Ada anak kecil yang diputuskan, dia berpacaran, diputuskan pacarnya, nangis juga. Apa kita katakan ini benar nih anaknya, Masya Allah. Kenapa nangis? Nangis itu bukan patokan seseorang berada dalam kebenaran atau tidak. Walaupun tetesan air mata karena Allah itu luar biasa. Tapi tetesan air mata ini, jika seseorang menangis, belum tentu itu adalah dalil kebenaran. Jadi banyak orang yang patokannya penting orang gimana bisa nangis. Ini jangan pakai musik, melanggar syariat nggak apa-apa. Yang penting orang tersentuh. Apalagi kalau backgroundnya ibu atau backgroundnya tentang Ka'bah, kemudian ada lagu-lagu nangis, ya lagu-lagu yang menyentuh dalam versi mereka, itu membuat nangis itu tujuannya. Jadi kebenaran dilanggar, syariat dibombardir, diberantas. Kenapa? Yang penting terkenal. Oh ini musibah yang seperti ini musibah. Jangan melanggar syariat hanya untuk mendapatkan ketenaran. Banyak sekarang misalkan Anda pengen jadi YouTuber zaman sekarang. Anda ingin jadi YouTuber. Terus apa yang untuk lakukan? Anda ingin membuat potongan-potongan video. Seperti apa? Ya, misalkan Anda jadiin orang lain, terus begini dan begitu. Antum dosa tuh, ngebohongin orang lain. Enggak apa-apa. Yang penting Anda dapat subscriber. Subhanallah. Dihalalkan segala cara, yang penting apa? Terkenal. Anda mau kolaborasi dong dengan orang-orang yang sudah terkenal. Anda mau ngobrol dengan dia. Zaman sekarang sebutnya podcast dengan dia. Terus orang itu karena terkenal, namanya podcast, dia menyampaikan pemikiran dia. Terus sama si fulan nggak dibantah. Kenapa? Tidak dibantah, ini salah. Nanti orang-orang pada unsubscriber ya disebut. Unfollow, nanti akun saya di unfollow. Biarkan saja momentum dia berbicara. Namanya juga orang yang belum mengenal dekat dengan Islam yang benar. Biarkan dia berbicara. Dakwah itu harus bertahan. Kalau antum dengan dia duduk berdua, dia menyampaikan pemikiran-pemikiran dia yang menyimpang, antum mau mengatakan ini bab dakwah harus bertahap, nggak apa-apa. Tapi kalau antum menyediakan forum umum, disuruh orang berbicara penyimpangan-penyimpangan, antum tidak bantah, antum akan nanggung dosanya. Karena berapa banyak yang menonton dan pemikiran tersebut masuk ke dalam benak-benak mereka. Penyimpangan yang umum seperti itu harus dibantah, bukan diberikan panggung. Tapi banyak yang seperti ini, kenapa? Khawatir ketenarannya luntur. Nah ini waliyadzubillah, hati-hati ya yang seperti ini banyak sekarang, waliyadzubillah. Banyak. Jadi benar orang yang sudah terkenal suruh berbicara, dia keluarkan pemikirannya, tidak dibantah. Kita nggak bisa dakwah keras seperti itu. Enggak, yang benar sampaikan benar. Kalau antum dengan dia duduk berdua di ruang tertutup, mau bertahap berdakwah nggak masalah. Tapi antum di ruang umum, dia menyebutkan penyimpangan-penyimpangan pemikiran tentang sifat-sifat Allah, tentang hal-hal yang misalkan disebutnya ateisme dia sebarkan, kemudian pencampur adukan agama, kemudian antum dia duduk, ini musibah yang seperti ini. Ini tidak diridhoi langkah yang seperti ini. Ya, karena apa? Yang nonton bukan antum doang, orang banyak yang nonton. Yang nonton orang bilang, oh, benar nih berarti ini. Gak dibantah sama si fulan, benar nih. Wah, ada klarifikasi nanti di video berikutnya. Nah, yang nonton video A belum tentu dia nonton klarifikasi antum di video B. Itu kalau ada yang mengklarifikasi. Dan ini banyak di zaman sekarang. Zaman orang berlomba mencari subscriber, mencari follower, diberantas. Anda pengen terkenal di TikTok,
Ana pengen pakai aplikasi TikTok. Terus antum masukin apa? Apa nih harus ada joget-jogetnya sedikit. Subhanallah. Buat apa? Biar terkenal. Terus subhanallah. Musibah makanya orang itu kenapa disebut syuhrah itu musibah, ketenaran itu musibah? Karena mayoritas orang ketika dia ingin tenar, dia akan melanggar syariat. Syariat tidak akan dia pedulikan. Kenapa? Karena jika kita mengharapkan keridhaan mayoritas makhluk, maka hati-hati. Mungkin bagian dari syariat ada yang kita lakukan. Yang harus kita ingat, ridwan nas ghayatul la tudrak. Keridhaan manusia sesuatu yang tidak mungkin untuk kita capai. Makanya Ibrahim An-Nakha'i wal Hasan Al-Basri rahimahumullah mengatakan, kafa fitnah lil mar' an yasha ilaihi bil asabi fi din aw dunya illa man asamahu Allah. Cukuplah fitnah bagi seseorang ketika manusia itu menunjukkan kepadanya tentang perkara agama ataupun perkara dunia, kecuali yang Allah jaga atasnya. Jadi udah cukup ujian bagi seseorang itu ketika dia dijadikan rujukan dalam perkara agama ataupun perkara dunia. Misalkan antum ahli dalam satu bidang, ahli dalam bidang mekanik. Setiap ada orang punya kerusakan mobil, orang kalau ditanya siapa, pergi ke si fulan. Nah, ketika antum menjadi ujung dari jari telunjuk orang lain dalam sesuatu, itu udah cukup ujian bagi antum untuk tidak sombong, untuk tidak angkuh, untuk luar biasa tuh ujiannya. Kenapa? Karena antum ada rasa malu kalau tidak menjawab. Ditanya kok nggak bisa nih tentang mesin, wah antum benar. Akhirnya dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang keluar dari koridor yang seharusnya. Ini tentang perkara dunia nih. Ada orang yang misalkan dia dokter tabib, ahli dalam kedokteran. Ketika setiap ada yang sakit, orang nunjuk ke dia, itu udah fitnah bagi dia sebetulnya. Udah ujian yang luar biasa bagi dia. Udah ujian yang sangat luar biasa. Jadi dikenal oleh orang itu sesuatu ujian yang sangat luar biasa. Apalagi dalam perkara dunia. Ketika antum ditunjuk oleh orang dalam perkara agama, itu jauh lebih berat. Itu sudah fitnah tersendiri yang kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan tergelincir bersama orang-orang yang tergelincir. Makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita semua, diberikan keikhlasan dalam beramal, baik dalam perkara dunia ataupun agama. Terlebih lagi jika kita ahli dalam satu bidang tertentu yang orang itu kembali kepada kita dalam perkara itu perlu betul-betul penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tergelincir, binasa, sombong, angkuh, berdusta, tidak menyampaikan kebenaran hanya karena malu dianggap tidak mampu, kemudian menyebarkan kedustaan, kesombongan, keangkuhan, merasa diri lebih tinggi dari yang lain, merasa diri lebih mampu, merasa diri paling luar biasa. Bahkan dengan harta sekali, ketika orang punya harta ditunjuk oleh orang lain. Jadi kalau ada orang masukkan, ke si fulan punya uang, ke si fulan hartanya banyak. Itu ujian bagi dia. Ujian yang sangat luar biasa. Sanggupkah dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Amanah yang Allah titipkan kepada dia. Maka ketika kita jadi ujung, jadi telunjuk seseorang dalam perkara dunia ataupun agama, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sedikit yang selamat dari ketenaran, dari dikenalnya dia dalam satu bidang atau bahkan dalam beberapa bidang tertentu. Itu perlu betul-betul seseorang memahami bahwa itu amanah yang Allah titipkan, kemampuan tersebut, keahlian tersebut, harta tersebut, rezeki tersebut dari Allah kepada dia. Amanah yang harus dia selesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu Al-Fudhal bin Iyad pernah mengatakan, in qadirta alla tu'raf faf'al wa ma 'alayka alla tu'raf wa ma 'alayka alla yuthna 'alayka wa ma 'alayka an takuna madhmuman 'inda an-nas idza kunta mahmudan 'inda Allah 'azza wa jalla. Kata Al-Fudhal bin Iyad, jika engkau mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. Lantas untuk apa engkau dikenal? Dan untuk apa engkau mendapatkan ujian? Jika engkau tidak mendapatkan ujian, lantas kenapa? Jika engkau tidak dikenal, lantas kenapa? Apa yang merugikanmu?
Dan jika engkau tercela di hadapan manusia, akan tetapi engkau terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah itu yang terbaik? Ya. Jadi jangan khawatir dengan celaan manusia, tidak mendapatkan pujian dari manusia. Yang penting Allah ridha tidak kepada kita. Ya. Yang penting Allah ridha kepada kita atau tidak. Jadi dalam segala patokan itu ridha Allah. Jadi antum jangan, misalkan antum memulai bisnis, usaha, antum dengan teman antum usaha, untuk melihat ternyata teman antum ini udah punya 10 cabang, 5 cabang, 10 cabang. Antum satu cabang antum itu aja lurus aja. Ya. Terus datang orang kepada antum, si fulan tuh dia dapat pinjaman dari bank ribawi, dia ngajukan pinjaman, dia dapat pinjaman, terus dia bikin investasi yang nggak tahu jelas, orang banyak invest ke dia padahal tidak ada sesuatu yang jelas yang dia jalankan. Hingga dia punya uang banyak. Sebetulnya investasi yang itu sangat banyak, tapi banyak yang dia pakai uangnya. Atau nggak melakukan yang sama. Nah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak peduli pujian manusia. Daripada sama dengan si fulan punya sekian tempat, akan tetapi lewat jalur yang haram, lewat pinjaman ribawi, lewat menipu orang lain, ada lebih baik satu toko Allah ridha kepada. Tercela di hadapan manusia nggak masalah. Yang penting Allah ridha kepada harus seperti itu. Jadi jangan tergiur. Orang mobilnya ganti-ganti, antum mobilnya itu saja, nggak masalah. Bukan sesuatu yang harus dipikirkan. Tercela di hadapan manusia tidak masalah. Yang penting terpuji di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita keikhlasan di dalam menjalankan kehidupan ini dan menjauhkan kita dari keinginan untuk dikenal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang kaya, dan hamba yang menyembunyikan amalannya dari pandangan manusia. Kaya di sini maksudnya kaya hati, yaitu yang tidak meminta-minta kepada makhluk, hanya bersandar kepada Allah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.